Shalom anak-anak sekolah minggu HKBP Malang. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa lagi pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021. Kita akan bersama-sama beribadah sekolah minggu secara online. Anak-anak, hari ini ibadah kita sedikit berbeda ya, karena hari ini kita melakukan ibadah secara live. Tapi Inang percaya, apapun bentuk ibadahnya, kalian tetap semangat dan rindu untuk beribadah, ya kan? Betul sekali Inang. Nah, sekarang mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu dari Terbit Matahari. Kita nyanyikan dengan semangat sambil berdiri ya, oke? Anak-anak sekolah minggu, untuk memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapak yang Maha Baik, Bapak yang Maha Kasih, Bapak yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas penyertaan-Mu, tuntunan-Mu kepada kami anak-anak-Mu sekolah minggu. 1 minggu sudah kami lewati ya Bapa. Itu semua hanya karena penyertaan-Mu saja. Sekarang tiba saatnya bagi kami untuk memulai ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami, bersama kami ya Bapa, sehingga ibadah kami ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi ibadah yang harum di hadapan-Mu ya Bapa.
Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkatilah semua anak-anak-Mu sekolah minggu. Bukalah hati dan pikiran kami. Ajari kami ya Bapa, agar kami menjadi anak-anak yang mau mendengarkan firman-Mu dan menjadi anak-anak yang mau melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap harinya. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, agar kami layak datang ke hadapan-Mu yang kudus dan suci. Inilah doa dan seru kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Nah, baiklah anak-anak, sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Kali ini firman Tuhan yang akan kita dengarkan akan dibawakan oleh Amang Pendeta MJM Silalahi. Kami persilahkan Amang Pendeta. Untuk adik-adik sekolah minggu yang beribadah di rumah, di tempatnya masing-masing, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang makasih, kiranya Engkau yang memberkati kami, terutama Tuhan anak-anak-Mu sekolah minggu, dan kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus dalam hati dan pikiran serta kehidupan kami, agar firman-Mu menjadi buah yang indah sesuai dengan kasih-Mu. Kami berdoa. Amin. Yang menjadi nas renungan firman Tuhan, adik-adik kita buka ya dari Daniel pasal 6. Daniel 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Amang akan bacakan ya untuk kalian. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Sampai di situ adik-adik. Selamat hari Minggu untuk adik-adik semua. Apa kabar adik-adik? Yang pasti Amang yakin, Amang percaya, adik-adik pasti luar biasa. Karena Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu memberkati kita, Tuhan selalu melindungi kita. Amin. Adik-adik yang di rumah, yang beribadah, Amang mau bertanya sama kalian. Apa ya yang menjadi kebiasaan adik-adik, terutama di masa situasi kondisi pandemi akan corona atau COVID-19 ini? Apalagi adik-adik kita belajar atau kita sekolah melalui Zoom meeting atau daring. Bingung akan kebiasaan tersebut, sehingga
Banyak adik-adik mungkin yang tidak konsentrasi atau serius belajarnya. Ya kan? Mungkin ada juga ketika ada tugas diberikan guru dari sekolah, Amang mau tanya, siapa yang ngerjain tugasmu itu? Mamamu kah? Papamu kah? Atau kamu yang mengerjakan? Lalu dengan Zoom meeting atau dengan daring belajar online sekarang ini, biasanya mungkin ketika pandemi ini tidak ada, kebiasaan mungkin yang adik-adik lakukan pulang sekolah, belajar, pulang sekolah, ada aktivitas kegiatan les, ekstrakurikuler dan sebagainya. Namun kebiasaan itu berubah. Benar nggak kalian mau belajar? Dengan kata lain, Amang ingin katakan, banyak kebiasaan-kebiasaan di tengah kehidupan ini yang berubah, bahkan kebiasaan-kebiasaan baik pun menjadi berubah. Ya. Mungkin papa mama kalian tidak pernah berdoa ketika pandemi ini tidak ada. Namun coba, benar nggak ya adik-adik, papa mama kalian jadi rajin ibadah, papa mama kalian jadi rajin berdoa, papa mama kalian jadi lebih baik. Papa mama kalian yang tadinya tidak memperhatikan kalian, kalian pergi main keluar kemana aja, tidak peduli, kurang perhatian. Namun saat ini begitu peduli sekali, begitu baik sekali. Bahkan juga di tengah situasi kondisi pandemi ini loh adik-adik, banyak orang-orang yang percaya, orang Kristen, adik-adik yang adik-adik alami atau yang adik-adik lihat di tengah-tengah keluarga, papa mama kalian itu jadi rajin berdoa, itu jadi rajin beribadah, itu jadi rajin membaca firman Tuhan. Itulah kebiasaan. Mudah-mudahan ketika kelak pandemi ini enggak ada, mari adik-adik ingatkan orang tua kalian agar tetap berdoa, agar tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Itulah di situasi saat ini, di tengah tantangan, di tengah penderitaan, di tengah kesulitan, mampukah kita mempertahankan iman kita? Mampukah kita mempertahankan keyakinan kita? Mampukah kita mempertahankan apa yang Tuhan inginkan di tengah-tengah kehidupan kita ini selaku anak-anak Tuhan? Ini kebiasaan yang harus dibangun. Namun kebiasaan baik itu tetap dipertahankan Daniel. Amang mau bertanya lagi untuk adik-adik sekolah minggu yang beribadah di rumah. Tahu nggak sih siapa Daniel? Ayo ada yang tahu siapa itu Nabi Daniel? Apakah Daniel Silalahi? Atau Daniel Simbolun? Atau mungkin banyak adik-adik tahu, oh saya tahu Amang, saya tahu bahwa Daniel itu adalah seorang nabi, bahwa Daniel adalah seorang yang diutus Tuhan, yang memberitakan firman Tuhan, yang dia mendapatkan hukuman atau dijatuhi hukuman ke goa singa. Mungkin itu yang kita ingat. Lalu apa kebiasaan baik yang tetap dipertahankan Daniel? Sebelum adik-adik tahu atau ingin mengetahui kebiasaan Daniel atau siapakah Daniel? Daniel adalah tokoh atau seorang nabi yang dipakai Tuhan, diutus Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Daniel adalah orang yang yakin akan apa yang ia imani.
Daniel adalah orang yang teguh akan apa yang dia pegang. Kesetiaannya kepada Tuhan, kejujurannya di hadapan Tuhan, dan keberaniannya. Waktu itu bangsa Israel kalah berperang dengan bangsa Babel loh. Begitu juga kalah berperang dengan bangsa Mesir, sehingga mereka dikuasai oleh Mesir. Lalu beberapa tahun kemudian timbullah bangsa Media yang mengalahkan Babilonia. Waktu itu adik-adik, bangsa Media ini dipimpin oleh Raja Darius. Dan ketika Darius memimpin, dia mencari orang-orang. Darius memikirkan kira-kira siapa ya yang akan aku pakai, yang akan kujadikan menjadi pejabat istana, yang akan kujadikan menjadi menteri-menteri di dalam kerajaanku ini. Dan Raja Darius memilih Daniel, karena Daniel ia mendengar kabar dari orang. Karena Daniel ia ketahui dari orang, bahkan ia melihat Daniel orang yang setia, Daniel orang yang jujur, Daniel orang yang tegas, Daniel orang yang pintar, Daniel ya segalanya ada sama Daniel. Lalu ketika Daniel menjabat sebagai pejabat di istana, teman-teman Daniel itu cemburu, teman-teman Daniel itu iri hati. Mereka tidak mau Daniel itu menjadi pejabat hebat di istana. Lalu mereka melakukan pikiran jahat loh adik-adik. Coba kalau adik-adik baik, pasti banyak orang yang tidak suka sama adik-adik. Kalau adik-adik jujur, pasti orang-orang membenci kejujuran adik-adik. Kalau adik-adik berani, terutama dalam kebenaran firman Tuhan, pasti banyak yang tidak suka. Dan inilah yang dialami oleh Daniel. Itulah sebabnya teman-teman sepelayanan di kerajaan Raja Darius, mereka bersepakat untuk bagaimana memusnahkan Daniel, bagaimana untuk menjatuhkan Daniel, bahkan bagaimana agar Daniel itu dipecat di dalam kepemimpinan kerajaan Darius. Biar adik-adik tahu, mereka tidak mampu, mereka tidak melihat kesalahan Daniel. Lalu bagaimana cara mereka? Inilah adik-adik, kalau kita punya pikiran yang kotor, kalau kita punya pikiran yang jahat, pastilah kita terus mencari kesalahan orang. Benar nggak sih? Ya. Coba adik-adik kalau benci sama orang, pasti mungkin jalannya, ngapain sih jalan kamu tuh kayak gitu. Kita lihat gayanya, gaya kau itulah sok-sok ini kau, beginilah. Pasti kita cari terus kesalahan orang itu. Dan mereka menemukan, mereka sepakat, dan mereka berkata kepada Raja Darius, karena mereka melihat Daniel orang yang rajin beribadah, Daniel orang yang setia kepada Allah Israel, Allah yang disembah oleh Israel, bangsa Israel. Mereka katakan kepada raja, apa mereka beritakan kepada raja, mereka usulkan. Mereka jumpai raja dan mereka berkata, bagaimana jika dalam 30 hari ada orang yang tidak menyembah patung atau dewa yang raja sembah, maka orang itu harus dihukum. Dan Raja Darius setuju, dan dibuatlah pengumuman, dan berita ini didengarkan oleh Daniel. Lalu apa yang Daniel lakukan? Tadi kita baca, yang tadi Amang katakan, Daniel naik ke atas. Daniel masuk ke rumahnya dan dia naik ke atap rumahnya, dan di situ Daniel berdoa kepada Tuhan. Kebiasaan yang Daniel lakukan apa? 3 kali dalam sehari Daniel terus berdoa kepada Tuhan, dan Daniel memohon kepada Tuhan agar imannya, agar keyakinannya, agar apa yang ia percayai kepada Tuhan itu tidak pudar,
Yang tadinya dia orang yang jujur, yang tadinya dia orang yang berani, Daniel tidak mau itu hilang dari dalam hidupnya. Dan Daniel tidak mau melepaskan Tuhan dalam kehidupannya. Ini loh adik-adik, bagaimana dengan kita? Kan? Jadi mari adik-adik, apa yang adik-adik yakini, bahkan orang tuamu yang yakini, tetaplah pegang firman Tuhan. Jangan mau disuruh berbohong hanya karena ini dan itu. Jangan mau kamu diajarkan untuk menipu karena sesuatu hal. Bukan masalah nanti adik-adik gimana, karena ingin dapat hadiah seperti Daniel, dia berani meninggalkan. Dia sebagai orang terpandang, sebagai pejabat di istana, dia mau melepaskan itu. Tapi dia tidak mau melepaskan Tuhan yang ia kenal. Jadi mari adik-adik, situasi pandemi ini, mungkin kita memiliki kebiasaan semakin dekat sama Tuhan, semakin rajin beribadah, semakin rajin membaca firman Tuhan. Ketika kelak pandemi ini hilang, jangan biarkan, jangan lepaskan kebiasaan itu hilang. Dan yang tadinya karena situasi ini kita nggak mau belajar, jangan tinggalkan. Mungkin kalian sudah sering belajar dulu, tidak mau main-main gadget, main game online dan sebagainya, jangan tinggalkan itu. Oke adik-adik, kiranya Tuhan memberkati adik-adik, kiranya kita diberikan kesehatan terutama dalam menjalani situasi pandemi ini. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata kerajaan surga, Allah yang maha baik, Allah yang kami kenal. Tuhan, Kau tahu di situasi kondisi yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, di negara kami, bahkan dimanapun di sekitar kami berada Tuhan, kami harus berhadapan dengan sesuatu hal yang membahayakan, menakutkan, bahkan mematikan, virus COVID-19 ini. Tuhan, di tengah situasi ini, banyak kami yang berubah. Banyak kami yang seakan-akan menjadi orang yang ingin selalu dekat dengan Engkau. Banyak kami yang berubah seakan-akan menjadi baik Tuhan. Bahkan kami berubah yang tadinya baik menjadi orang yang tidak peduli. Oleh karena itu Tuhan, urapi, bimbing kami agar kebiasaan yang baik tetap kami pertahankan, dan juga kebiasaan yang buruk mampu kami hilangkan, agar kami sesuai dan setia kepada Engkau. Dan untuk adik-adik sekolah minggu Tuhan di gerejamu di HKBP Malang ini, berkati mereka Tuhan, terutama dalam masa-masa yang menyulitkan dan menakutkan ini. Berikan mereka kekuatan, jauhkan Tuhan dari pandemi ini, terutama orang tua kami, orang tua dari anak-anak sekolah minggu, bahkan jemaatmu, kami semua Tuhan. Berkati, lindungi kami. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami. Bahkan bimbing kami melalui Roh Kudus, agar kami tetap setia, selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan aktivitas kami, kegiatan kami, kehidupan kami sepanjang hari ini dalam pemeliharaan Tuhan. Ampunkan kami akan dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa. Amin. Gimana adik-adik? Semangat kan? Ceritanya sangat bagus tentang
Daniel. Apa yang sudah mencatatnya? Coba, apa yang perlu kita contoh dari Daniel? 1, pintar. Kalau dia pintar, dia menjadi orang kepercayaan raja. 2, baik hati. Dan yang ketiga, setia. Inilah yang sangat dicintai oleh Tuhan. Jadi adik-adik, kita harus bisa menjadi anak yang pintar, anak yang baik hati, dan setia kepada Tuhan. Walaupun masa pandemi ini, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Ayo, kita akan mau menutup ibadahnya sambil mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi bersama, kita bangkit berdiri. Judul lagunya, Baca Kitab Suci. Oke? Siap Bang Dapot? Siap. Silakan. Baca Kitab Suci. Baca Kitab Suci. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Baca Kitab Suci. Doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Rajin-rajin baca kitab suci, ya. Itu firman Tuhan buat kita semua. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Mari Amang, kita tutup ibadah ini. Adik-adik siapkan ya sikap berdoa. Adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita adik-adik sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik.